Saudara Edis yang kasih saya itu ayat-ayat. Jadi baik, saudara-saudara, memang awalnya sudah ada rencana debat, bahkan saya sudah sampaikan beberapa kali, dan itu tantangan dari pihak saudara Donditan, dan saya pribadi dengan keputusan pribadi saya sudah oke. Saya ini bisa mengalami kerugian besar. Saya bisa mengalami proses hukum ini karena ternyata di pasal-pasal itu saya juga setelah diedukasi oleh tim hukum saya, tim hukum kami, baru saya mengerti. Saya kan agak gelap hukum ya, apalagi dengan karakter berkhotbah seperti saya atau penyampaian seperti saya, dalam konteks seperti itu dengan pasal-pasal yang disodorkan, maka kelihatannya ngeri-ngeri sedap begitu ya, ngeri-ngeri sedap. Karena di sana kan jelas dilarang caci maki apa segala macam. Sedangkan ayat yang ada nih, ini kan ayat-ayat yang keras nih untuk orang-orang, dan saya udah siap masalahnya. Seperti mereka yang memutarbalikkan firman Allah, kan di Filipi 3 ayat 2 ada istilah itu orang disebut anjing-anjing. Saya jujur saja mempersiapkan ayat-ayat itu dalam debat. Karena itu dilatar belakangi oleh video saya yang mengatakan Donditan setan, dipakai setan karena dalam kaitan dengan merubah ayat. Oh, yang rubah-rubah firman cuma setan. Padahal yang merubah firman dibuktikan siapa? Saya di video ini berhasil membuktikan. Di dalam kitab mereka yang beda tahun, kata-katanya berubah. Nah itu yang merubah, setan mana itu yang merubah? Saya pengen dia ngomong depan muka saya, kamu anak setan, kamu iblis. Saya pengen dengar langsung, jangan lewat video begini. Itu yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Tapi kenapa dia nggak berani, kenapa dia mundur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendeta Mel Atok masih menghibur diri. Hibur diri ala jurus pura-pura berani. Di dunia perdebatan iman ada satu tokoh yang justru lebih dikenal bukan karena argumennya, tetapi karena jurus pamungkasnya, yaitu hibur diri. Dialah Pendeta Mel Atok yang ternyata lebih sering Mel Atok ketakutan setiap kali mendengar nama Koh Donditan. Dalam video terbarunya, pendeta ini masih saja menghibur diri, seakan-akan menutupi luka batin karena tidak pernah berani berdebat terbuka dengan Koh Donditan. Padahal publik tahu alasan sesungguhnya. Ketika ia pernah menuduh Koh Donditan anak setan dan iblis karena dianggap mengubah firman Tuhan, Koh Donditan justru membuktikan fakta memalukan. Satu ayat dalam dua versi Bible berbeda ternyata memang berubah-ubah. Jadi kalau logika pendeta itu dipakai, justru terbongkar siapa sebenarnya yang jadi setan perubah firman tersebut. Itulah rahasia besar yang membuat Pendeta Mel Atok ciut nyali, takut kebenaran terbongkar di depan publik. Maka yang tersisa hanya penghiburan diri lewat video-video receh untuk menutupi kepengejutan kelas berat. Orang waras melihat jelas bahwa bukan Koh Donditan yang lari dari debat, melainkan pendeta itu sendiri yang sembunyi di balik tameng hinaan dan drama rohani murahan. Singkatnya, semakin banyak Mel Atok menghibur diri, semakin jelas wajah ketakutannya. Shalom, selamat pagi Bapak. Ya. Saya ingin bertanya tentang rencana debat Bapak Pendeta dengan Donditan. Ya. Seorang mantan Kristen yang kemudian berpindah. Ya. Saya lihat ada seseorang di media sosial yang bilang kalau Bapak Pendeta itu sudah dibekali ayat-ayat kitab suci agama seberang untuk menghujat dan menista. Mohon penjelasan. Oh begitu ya. Iya, baik. Jadi memang saya dikirimi juga oleh tim. Saya sudah lihat videonya. Mereka tanggapi video saya. Lalu mereka menuduh bahwa Saudara Edis yang kasih saya itu ayat-ayat. Jadi baik, saudara-saudara, memang awalnya sudah ada rencana debat. Bahkan saya sudah sampaikan beberapa kali.
Dan itu tantangan dari pihak saudara Donditan. Dan saya pribadi dengan keputusan pribadi saya sudah oke. Saya sudah siap, saya sudah belajar seputaran topik yang mau didebatkan itu Matius 7, 21 sampai 23 di babak pertama, lalu Mika 5 ayat 2. Dan ternyata setelah mendekati di sekitar bulan Agustus ini, mereka minta KTP saya. Lalu saya bilang, ini KTP untuk apa? Jadi saya puji Tuhan saya tidak kirim begitu. Untuk membuat surat perjanjian. Oh gitu. Saya bilang kalau begitu kasih dulu surat perjanjian supaya dipelajari oleh tim hukum kami begitu. Akhirnya dikasihlah surat perjanjian. Dan surat perjanjian itu kurang lebih ada 12 pasal. Dan setelah dipelajari oleh tim hukum sangat keberatan. Tim hukum menduga bahwa saya ini bisa mengalami kerugian besar. Saya bisa mengalami proses hukum ini karena ternyata di pasal-pasal itu saya juga setelah diedukasi oleh tim hukum saya, tim hukum kami, baru saya mengerti. Saya kan agak gelap hukum ya. Apalagi dengan karakter berkhotbah seperti saya atau penyampaian seperti saya. Dalam konteks seperti itu dengan pasal-pasal yang disodorkan, maka kelihatannya ngeri-ngeri sedap begitu ya, ngeri-ngeri sedap. Karena di sana kan jelas dilarang caci maki apa segala macam. Pendeta Mel Atok dan drama pasal tidak boleh memaki dan menghujat. Ketika undangan debat dari Donditan disodorkan, publik mengira Pendeta Mel Atok akan tampil gagah berani, tetapi ternyata drama komedi justru dimulai di meja hukum. Pasalnya dalam draft perjanjian debat ada satu pasal sederhana, tidak boleh memaki, tidak boleh menghujat dan menistakan agama lain. Bukannya senang, karena pasal itu justru menjamin debat berjalan sehat. Pendeta Mel Atok malah ketakutan setengah mati. Tim hukumnya bahkan sampai berkata, waduh Pak Pendeta, ini ngeri-ngeri sedap, bisa terkena jerat hukum. Pertanyaan pun muncul, kok bisa pasal sederhana begitu bikin pucat pasi? Kalau memang niat debatnya intelektual, aturan itu mestinya aman-aman saja. Tapi ketakutan mereka justru menimbulkan tanda tanya besar. Apakah memang strategi utama pendeta itu adalah menghujat dan memaki? Apakah tanpa hinaan, tuduhan, dan penistaan, argumennya langsung habis bahan? Dan akhirnya alibi pun dicari dengan alasan aturan memberatkan, debat pun dibatalkan. Publik pun hanya bisa geleng-geleng kepala. Ternyata jurus pamungkas Pendeta Mel Atok bukan firman, bukan argumen, tapi alasan hukum untuk kabur dari panggung. Singkatnya, yang takut dengan pasal anti hujat hanyalah mereka yang memang berniat menghujat. Sedangkan ayat yang ada nih kan ayat-ayat yang keras nih untuk orang-orang, dan saya udah siap masalahnya. Seperti mereka yang memutarbalikkan firman Allah. Kan di Filipi 3 ayat 2 ada istilah itu orang disebut anjing-anjing. Nah, lalu mereka yang tidak berpikir seperti firman Allah, bahkan Petrus pun disebut iblis. Bahkan Yohanes 8 ayat 44 pun disebut sebagai iblis itu bapa segala pendusta. Ya, karena iblis yang bapa segala pendusta itu dalam Yohanes 8 ayat 44 itu ada kaitannya dengan peristiwa setan menipu Hawa di Taman Eden, dan setan menipu Hawa itu kan dengan merubah firman. Iya kan? Lalu nabi-nabi palsu juga adalah alat-alat setan. Nah, saya jujur saja mempersiapkan ayat-ayat itu dalam debat. Karena itu dilatar belakangi oleh video saya yang mengatakan Donditan setan, dipakai setan karena dalam kaitan dengan merubah ayat. Nah, sedangkan dalam pasal-pasal itu kan, wah itu keras sekali pasal-pasal yang mereka siapkan ya. Saya masih ada di handphone saya pasal-pasal tersebut. Jadi di pasal 4 misalnya ya. Di pasal 4 dari surat perjanjian itu dikatakan di poin 3 dilarang mencaci maki, mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak sopan, menyerang pribadi para pendebat atau kelompok tertentu. Ya, ini mesti
Makanya tim hukum saya bilang ini mesti duduk bersama, kita pikirkan bersama isi dari pasal-pasal ini, karena masalahnya ada kata-kata bukan bermaksud maki sebenarnya, tetapi ini ada di Alkitab bahwa penyesat itu anjing, terkutuklah. Yang suka merubah firman itu setan. Itu kan ada tadi di Filipi 3 ayat 2, Galatia 1 ayat 8 dan 9, dan masih banyak ayat lain lagi, dan itu sudah saya siapkan. Pendeta Mel Atok persiapan makian, tersandung dalil sendiri. Rupanya drama kepengecutan Pendeta Mel Atok makin terkuak. Ternyata jauh sebelum perdebatan batal, ia sudah menyiapkan bahan-bahan makian, hujatan, bahkan penistaan. Lucunya, bahan itu bukan dari luar, tapi dari ayat-ayat Bible miliknya sendiri, yang katanya firman suci untuk menyerang pribadi Kohdonditan. Bukti-bukti beberapa bulan yang lalu ia sudah menuduh Kohdonditan dengan kata-kata anak setan, iblis, perubah firman Tuhan. Semua itu bukan spontan, melainkan strategi yang sudah dipersiapkan dengan ayat-ayat di tangannya. Jadi jelas, pasal larangan memaki dan menghujat dalam perjanjian debat itulah yang membuatnya ciut, karena senjata utamanya memang makian dan hujatan. Namun blunder fatal pun terjadi. Tuduhan bahwa Kohdonditan anak setan yang suka merubah-rubah firman adalah setan justru dibantah habis-habisan dengan fakta dari Bible itu sendiri. Kohdonditan menunjukkan satu ayat yang sama dalam dua Bible versi berbeda, dan ternyata isinya berubah. Nah, logika sederhana berlaku. Kalau yang merubah firman adalah setan, siapakah setan yang sebenarnya? Publik pun menunggu keberanian Pendeta Mel Atok untuk mengulang ucapannya langsung di depan Kohdonditan. Tapi sayangnya yang ditunggu tak kunjung datang. Yang ada hanyalah video hibur diri, alasan hukum, dan kaburnya seorang pendeta yang ternyata hanya jago maki di belakang layar. Oh, yang rubah-rubah firman cuma setan. Saya di video ini berhasil membuktikan di dalam kitab mereka yang beda tahun kata-katanya berubah. Nah itu yang berubah, setan mana itu yang berubah? Saya pengen dia ngomong depan muka saya, kamu anak setan, kamu iblis. Saya pengen dengar langsung, jangan lewat video begini. Itu yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Tapi kenapa dia nggak berani? Kenapa dia mundur? Gua suruh buktiin. Ayo, orang tua gua mana yang iblis? Orang tua gua mana setan? Gitu dong, kan gua bilang anak setan. Udah bilang iblis. Gua mau tanya, iblis itu artinya apa? Dia tahu nggak arti iblis? Nah, belum tentu dia tahu. Gitu. Dan gua akan buktikan nanti di depan muka dia, dua Bible yang keluaran sama-sama LAI, ada dua ayat yang kata-katanya berbeda, yang berubah. Yang berubah itu setan mana? Nah, yang sekarang kita lihat ya. Ini terjemahan baru tahun 74. Ya. Kita lihat di 2 Raja-Raja 8 ayat 26. Tolong bacain. Jangan pakai bismillah. Nah, jangan pakai bismillah ya. Ahazia, Raja Yehuda. Dalam tahun ke-12 zaman Yoram, anak Ahab, Raja Israel, Ahazia. Anak Yoram, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Oke, udah? Ya. Ingat ya, 2 Raja-Raja 8:26. Sekarang saya bukain 2 Tawarikh. Nih, 2 Tawarikh 22 ayat 2, baca. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Tadi yang di 2 Raja-Raja 8:26, Ahazia usianya berapa? 22. 22. Yang ini berapa? 42. Ini Alkitab terjemahan baru edisi 2. Ya, tahun berapa? 2023. Sama-sama LAI loh. Iya. Percetakan lembaga Alkitab LAI. Buka yang 2 Tawarikh 22 ayat 2 tadi. Yang 2 Tawarikh tadi 2 Tawarikh. Nah ini. Sekarang ini yang 2023 coba bandingin. Sama beda. Ini ya teman-teman ya. Biar jelas nih, sama-sama 2 Tawarikh. 2 Tawarikh nih. Ini TB1, ini TB2. Ya, sama-sama 2 Tawarikh. Oke. Baca. Ahazia berumur 22 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama setahun ia memerintah di Yerusalem. Yang di TB1 berapa? 42. Nah, TB1 Ahazia berusia 42 tahun. TB2 Ahazia di 2 Tawarikh 22 ayat 2, 22 tahun. Direvisi. Yang berubah saudara-saudara. setan mana? Pertanyaan saya.
Ternyata di LAI ada setan ya. Lah kan menurut standarnya Melato, Yang merubah itu yang merubah-rubah firman Tuhan, anak setan. anak setan. Lah ini dua Bible yang berbeda, tapi penerbitnya sama, percetakannya sama, beda tahun, ayatnya bisa beda. Oke, Lah kenapa berarti itu yang merubah anak setan mana gitu. Pendeta Mel Atok senjata hujat malah meledak di tangan sendiri. Niat hati Pendeta Mel Atok mau tampil gagah di panggung debat. Senjatanya ayat-ayat Bible yang katanya bisa dipakai untuk menghujat dan memaki, juga menyerang pribadi Kohdon Ditan. Sudah disiapkan juru sakti dengan label setan perubah firman, iblis tukang ubah ayat, bahkan bumbu tambahan anjing dan sebagainya. Pokoknya paket lengkap magian level pendeta. Tapi apa yang terjadi? Begitu jurus itu ditembakkan, pelurunya mental balik ke jidat sendiri. Karena Kohdon Ditan dengan santai membuka satu ayat yang sama dalam dua versi Bible berbeda, dan isinya pun berubah total, bahkan bertentangan. Publik pun otomatis ngakak berjamaah. Kalau yang merubah firman adalah setan, setan dari mana itu? Dari Kohdon Ditan atau dari Bible yang dipegang oleh Pendeta Mel Atok? Nah, disinilah kelucuan klimaks, bukannya klarifikasi atau berani bertanggung jawab. Pendeta Mel Atok malah bikin video hibur diri, persis kayak anak kecil yang kalah main gundu. Terus pura-pura sibuk nyanyi biar nggak kelihatan sedih. Singkatnya, senjata pamungkas pendeta ini bukan dalil, bukan firman, tapi makian, hujatan, dan video penghiburan diri. Dan semua itu sekarang jadi bahan tertawaan para netizen.